Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Resa dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Manusia dengan NIM 24 Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Dr. Mohtar Said SHMH. Sebelum masuk ke pembahasan hukumnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan satu situasi yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita pasti pernah memiliki atau setidaknya mengenal guru yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi masih aktif dalam mengajar. Bahkan, seringkali justru guru seperti inilah yang paling berpengalaman, paling sabar, dan paling memahami karakter peserta didiknya. Dalam praktiknya, usia tidak selalu sejalan dengan menurunnya kemampuan profesional. Namun dalam hukum positif ada batasan yang tegas. Undang-undang menetapkan bahwa guru harus pensiun pada usia 60 tahun. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, apakah batas usia tersebut sudah adil? Apakah pengalaman dan produktivitas yang masih ada harus berhenti hanya karena faktor usia? Pertanyaan inilah yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi dasar lahirnya putusan yang akan kita bahas. Pada video ini, saya akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 99/PUU 23/2025 yang berkaitan dengan batas usia pensiun guru. Putusan ini menarik karena menyentuh langsung persoalan keadilan, profesionalitas, dan kebijakan negara di bidang pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diputus pada tanggal 30 Oktober 2025. Yang menjadi objek pengujiannya adalah pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengatur batas usia pensiun guru pada usia 60 tahun. Nah, kemudian pemohon dalam perkara ini berpendapat bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional guru. Salah satu argumen utama yang diajukan adalah bahwa guru dan dosen sama-sama merupakan pendidik profesional dan diatur dalam satu undang-undang yang sama. Oleh karena itu, perbedaan batas usia pensiun dipandang sebagai bentuk perlakuan yang tidak setara. Selain itu, pemohon juga menilai bahwa pembatasan usia pensiun tersebut merupakan bentuk diskriminasi berbasis usia. Menurut pemohon, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa guru yang berusia 60 tahun secara otomatis kehilangan kemampuan profesionalnya. Bahkan secara empiris dan sosiologis, banyak guru yang masih sehat, produktif, dan memiliki kualitas pedagogis yang tinggi hingga usia 65 tahun. Pemohon juga menguatkan dalilnya dengan merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang membatalkan norma hukum yang dinilai diskriminatif dan tidak proporsional dalam mengatur usia kerja. Ketika memeriksa perkara ini, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menegaskan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah juga menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum karena dapat membuktikan adanya potensi kerugian konstitusional. Namun, ketika masuk ke pokok perkara, Mahkamah memiliki pandangan yang berbeda dengan pemohon. Mahkamah menolak anggapan bahwa perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak selalu
tidak selalu berarti perlakuan yang sama untuk semua orang atau semua profesi. Yang lebih penting adalah apakah perlakuan tersebut bersifat proporsional dan didasarkan pada perbedaan objektif yang relevan. Dalam hal ini, mahkamah menilai bahwa guru dan dosen meskipun sama-sama pendidik profesional, memiliki karakteristik tugas, lingkungan kerja, beban tanggung jawab, serta jenjang karir yang berbeda. Mahkamah bahkan mengutip sebuah pandangan klasik yang menyatakan bahwa hal-hal yang berbeda sama tidak adilnya dengan membedakan hal-hal yang sama, yang artinya tidak setiap perbedaan dapat langsung dianggap sebagai diskriminasi. Pertimbangan kunci lainnya dalam putusan ini adalah penegasan mahkamah bahwa pengaturan batas usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka. Undang-Undang Dasar tidak menentukan secara eksplisit batas usia pensiun bagi profesi tertentu. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang memiliki kewenangan untuk menetapkan batas tersebut berdasarkan pertimbangan kebijakan publik. Mahkamah menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menggantikan pilihan kebijakan pembentukan undang-undang selama kebijakan tersebut tidak secara nyata melanggar konstitusi. Jika perubahan batas usia pensiun dianggap perlu, maka jalur yang tepat adalah melalui proses legitimasi, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, ketentuan batas usia pensiun guru tetap berlaku dan memiliki ketentuan hukum mengikat. Sebagai penutupnya, putusan ini menunjukkan sikap mahkamah yang konsisten menempatkan dirinya sebagai penjaga konstitusi dan bukan pembentuk kebijakan. Mahkamah memilih untuk membatasi diri dan menghormati kewenangan pembentuk undang-undang. Di sisi lain, putusan ini juga menyisakan ruang diskusi yang penting. Secara konstitusional, putusan ini dapat dibentuk. Namun secara substantif, isu keadilan bagi guru yang masih produktif di usia lanjut tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pembentuk kebijakan. Dengan demikian, putusan ini hanya berbicara tentang batas usia, tidak hanya berbicara tentang batas usia pensiun, tetapi juga tentang bagaimana hukum berupaya menyeimbangkan antara kepastian norma dan rasa keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.